Jadi hari ini merupakan hari kedua kita dari pemerintah daerah Kabupaten Kelungkung ada di Nusa Penida dalam rangkaian kita melakukan acara evaluasi Bidang Desa. Nah, kalau kemarin kita masuk ke Sekataji, kemudian Batu Madak, sekarang kita khusus di Desa Pet. Desa Pet juga kita 2016 sudah mengadakan acara bedah desa, di mana tadi saya sudah tunjukkan bagaimana kondisi Desa Pet pada tahun 2016 tersebut. Jadi jalan hampir 100% tidak ditangani, tidak layak untuk dilewati ya, karena hancur semuanya. Air juga demikian ya, termasuk kalau bicara pariwisata pada saat itu belum ada ya, tapi pada hari ini situasinya sangat jauh berubah. Bahkan pada tahun 2019 mengalami puncaknya, di mana pada saat itu tamu-tamu sangat ramai. Bahkan di tempat saya duduk ini kemarin ini restoran ini restoran namanya SD Point ya. Nah, ini semua di poin-poin di sini kan. Nah, jadi kami sengaja duduk di sini untuk sebentar lagi menikmati nasi bungkus sebelum kita balik ke Kelungkung Daratan. Jadi secara umum tentang kemiskinan, jadi walaupun tadi datanya belum kami dapatkan secara pasti, kami berharap desa bisa mengevaluasi, mengupdate kembali data kemiskinan. Ya, tentunya saya yakini pasti harus mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelum adanya pariwisata berkembang. Ya, kemudian yang berikutnya terkait dengan sampah juga. Jadi sampah kita masih menemukan kendala besar, di mana TPA yang kita miliki yang akan kita rubah nanti yang menjadi TPST itu perencanaan sudah ada, tapi anggarannya masih belum kita dapatkan sampai sekarang. Tetapi Astongkare di PET ini sudah ada TPS 3R. Nah, harapan kami pemilihan dari rumah adalah menjadi kunci sukses pengelolaan sampah di desa masing-masing. Nah, tadi kita sudah sempatkan juga melihat beberapa kakak miskin termasuk stunting. Tentunya tidak sebanyak dulu lah. Jadi tinggal kerak-kerak kemiskinan ini yang masih, dan tentunya ini menjadi tanggung jawab daripada keluarga masing-masing dan tanggung jawab kita bersama. Nah, kemudian kita sempat tadi ke Banjarnyuh. Jadi Banjarnyuh ini merupakan potensi yang luar biasa tempat turunnya tamu. Tadi data yang kita dapatkan ya dari dari pos penjagaan di sana, itu tamunya sudah di keseluruhan Nusa Penida ini ya. Ini ternyata belakangan ini sudah masuk tembus angka 9.000, termasuk orang-orang lokal yang bolak-balik. Jadi penumpang itu sudah turun. Dan tidak tahu kita ini berapa persen dari penumpang itu merupakan wisatawan. Nah, yang jelas di sana tadi ombak sedang ganas-ganasnya ya. Jadi syukur ada pelabuhan juga di sana. Tapi infrastruktur yang ada di sana tadi jalan juga, kebetulan jalan itu dibuat secara swadaya oleh masyarakat, karena itu bukan merupakan aset Pemda, dan kita koordinasi dengan BWS untuk dibuatkan jalan atau tanggul dulu agar kita bisa buat jalan. Nah, untuk sementara saya sampaikan kepada teman-teman kita yang ada di Banjarnyuh dan pelaku pariwisata atau para sopir, jadi yang sering mengeluh lewat media sosial, yang sampaikan bahwa dalam waktu singkat ini alat-alat sudah sampai sebenarnya. Kita akan pasangkan geobag yang mana kantong yang kayak arnet itu nantinya diisi dengan pasir. Itu tahan lama untuk pengganti tanggul sementara. Nah, kemudian yang lain kita melihat ada pasar juga. Jadi pasar yang ada di Banjarnyuh yang merupakan pasar rakyat yang kita bantu dulu dari dana APBD itu sudah hidup kembali. Kalau pada sebelum Covid itu hidup, sekarang pada saat Covid itu mati ya, tidak berjalan sama sekali. Sekarang cukup bagus saya lihat. Nah, jadi tentu saya minta kepada desa kan, agar ini dikelola dengan sebaik-baiknya. Karena itu merupakan potensi yang luar biasa. Bila perlu nanti sewanya tidak hanya sekedar menggunakan peraturan desa atau keputusan perbekal, mungkin diappraisal sehingga nanti mendapatkan harga yang terbaik. Ya, jadi orang nyewa mendapatkan manfaat juga, dan yang mempunyai aset yang sudah kita serahkan kepada pemerintah desa juga mendapatkan manfaat. Jadi potensinya tadi tamu-tamu sangat banyak sekali. Nah, kemudian yang lain-lain tentunya setelah pariwisata berkembang, tetap saya ingatkan bahwa bagaimana agar warga Nusa Penida, terutama warga PET ini tetap waspada, tetap bersyukur terhadap situasi yang sudah
kita terima sekarang ini, yang tentunya beberapa kali mendapatkan cobaan. Ya, dari awal kita mulai dari nol, kemudian sempat diguncang Gunung Agung meletus, kemudian ada COVID. Ya, tentu ini harapan saya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Kolaborasi masyarakat dengan pemerintah tetap kami harapkan. Jadi pimpinan di desa bagaimana berkolaborasi dengan di kecamatan, dengan pemerintah kabupaten, karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Dan hakikat daripada pembangunan itu juga bahwa ya Presiden menurunkan kewenangannya kepada Pak Gubernur, Gubernur menurunkan kewenangannya kepada Bupati, Bupati kepada Camat, Camat kepada Berbekal, sampai di bawah itu ada Kadus. Nah, oleh sebab itu mari kita bekerja sama yang baik ya, dan tentunya saya di sisa masa jabatan saya yang masih lagi sekitar 5 bulan ini, saya juga harus all out menuntaskan tugas-tugas saya, termasuk merapikan Kabupaten Kelungkung ini. Apalagi perkembangan ini luar biasa, tentunya dengan regulasi yang masih sedang kita tata juga, RDTR yang sedang kita rapikan, yang sedang kita usulkan. Tentu masyarakat atau pelaku pariwisata juga kadang-kadang jalan ya tanpa aturan yang ada, dan tentunya ini akan menjadi timbul masalah. Oleh sebab itu, sekali lagi mohon masyarakat juga yang ada di Banjarnyo, yang ada di PET ini, ya dalam melaksanakan usaha atau bisnis apapun juga, terutama pariwisata yang cenderung memanfaatkan tanah, ada tanah negara dan lain sebagainya, tolong hati-hati. Jangan menggunakan aset yang bukan milik kita, yang nantinya akan bisa menimbulkan masalah. Sekali lagi terima kasih kepada pihak Desa PET semuanya yang telah menemani saya tadi, yang sudah keliling-keliling, dan tentunya tidak seberat kita bedah desa pada tahun 2016. Sekarang cuma kita mencocokkan terutama kondisi-kondisi awal yang kita lihat itu sebagian besar sudah berubah seperti yang kita saksikan tadi. Terima kasih. Salam Gema Santi. Selamat.